Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarukumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Romo Kiai Ali, Wakil Rais Am Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, segenap jajaran pengurus idarah aliyah, Jatman, Pak Sekjen yang saya hormati, Pak Hasbullah, Pak Aman, dan semuanya yang hadir dari posisi Siurung aparatur saya. Kemarin kan PLT, pejabat langsung tunjuk. Dan sebetulnya sebelum langsung ditunjuk saya sudah meter upeng. Jadi sebelum mudir am saya sudah apa? Meter kemarin sana kemari meter terus. Pak J. Usturi dan semuanya yang hadir di semua peserta Munas Jatman di Bengkulu ini yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini tadi ditetapkan sebagai mudir am. Mudah-mudahan saya kuat memangku jabatan ini, amanah ini, tapi tentunya dengan apa? Dengan bersama-sama. Kalau dewean kita orang kuat saya. Bersama-sama dengan Pak Sekjen dan yang lain-lainnya, insya Allah akan kita kerjakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Juga tadi ditetapkan tentang lajnah watonah. Wanita nek ditoto benah. Wanita kalau ditoto apa? Allah itu nanti istilah itu gak ada yang protes istilah. Setuju. Berarti kalau nggak ditoto ya nah ya. Nah alhamdulillah selanjutnya kita pulang masing-masing ke daerah kita untuk mengembangkan, membumikan nilai-nilai apa? Nilai-nilai tasawuf ini untuk kepentingan NKRI. Ini saya kira sangat tepat sekali tema yang diambil ini. Kenapa? Karena nilai-nilai tasawuf ini, nilai-nilai thariqah itu nilai akhlak. As-sufi wal tasawuf wal akhlak. La tasawuf liman la akhlaq lahu. Tasawuf itu akhlak. Akhlak yang dipakai oleh Rasulullah yang kemudian turun kepada apa? Para wali-wali Allah. Lah akhlak Rasulullah gimana? Satu gambaran. Ini akhlaknya Nabi. Satu hari ada ketika Nabi dalam satu majelis, ada orang Badui ini datang memberikan hadiah kepada Rasul. Ada riwayat mengatakan jeruk, ada riwayat mengatakan al-inab. Al-inab ini anggur. Kemudian oleh Nabi dimakan. Setelah dirasakan satu, makan lagi dua, tiga, empat. Para sahabat ini batin. Biasanya Nabi itu kalau dapat hadiah begitu dimakan satu lalu dibagi lagi ke orang. Kok semuanya dihabiskan oleh apa? Oleh Rasulullah. Dan ketika melihat hadiah itu dihabiskan, orang desa itu sangat senang sekali, wajahnya bingar-bingar. Ketika orang desa ini kemudian senang sekali dan pamit pulang, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kok tidak seperti biasanya? Biasanya antum ini kalau dapat hadiah dimakan, kemudian kami ini dikasih bagian. Ini hari kok enggak? Apa jawabnya Nabi? Sesungguhnya anggur yang saya makan ini kecut. Wajahnya orang yang memberi hadiah ini sudah kelihatan tampak senang sekali. Saya khawatir kalau kamu yang dapat, kamu saya bagi lalu kamu bilang wah kecut nih. Wajahnya dia jadi apa? Beleret mana ya? Oleh karena itu saya jaga ini jangan sampai apa? Orang ini rusak kebahagiaannya. Semuanya saya makan sendiri supaya nggak ada yang komentarnya nggak enak. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lah akhlak yang demikian
demikian ini juga dipakai oleh para wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan akhlak yang demikian sehingga membuat insya Allah hampir 100% keberhasilan perjuangan Wali Songo di Indonesia ini adalah dengan menggunakan akhlakul karimah. Oleh karena itu mari dalam kita mengembangkan thariqah ini juga kita pakai akhlakul karimah sebagaimana disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu yang dikatakan sebagai Imam Ta'ifatis Sufiyah. Kita kalau dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan tasawuf Ghazaliyah wal Junaidiyah, Imam Junaid mengatakan as-sufi katurab. Orang yang mengaku dirinya sufi, penganut aliran tasawuf, katurab kayak tanah. Ke atasnya dibuang hal-hal yang enggak baik, tetapi dari dalamnya muncul yang baik-baik. Nggih. Mungkin kita dituduh begini, dituduh begitu, dilempari hal-hal yang enggak baik. Kalau seperti tanah itu maaf, bangkainya manusia juga dimasukkan ke tanah, kotoran kita juga dimasukkan ke apa? Tanah. Semuanya yang enggak baik dibuang ke apa? Tapi dari dalam tanah muncul sumber air, sumber minyak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Maka ibaratnya Imam Junaid as-sufi katurab. Seorang yang mengaku dirinya tasawuf itu seperti tanah. Ke atasnya dibuang hal-hal yang busuk, yang enggak baik, tetapi dari dalamnya keluar hal yang baik-baik. Alhamdulillah. Ayo kita berusaha yang demikian sambil mengembangkan thariqah ini yang insya Allah akan mendapatkan sambutan yang gegap gempita. Karena masyarakat kita dari hasil dakwahnya Wali Songo, hasil dakwahnya para wali-wali yang notabene adalah bertasawuf, kita terkenal sebagai masyarakat yang akhlak. Masuk ke Masjidil Haram, Anda yang sudah pernah umroh atau yang sering umroh dan haji akan bisa membuktikan ini. Masuk ke Masjidil Haram, jamaah dari Pakistan diperiksa, jamaah dari India diperiksa. Tapi begitu kelihatan peci hitam, ayah Indonesia masuk. Nggak pakai diperiksa. Kenapa? Karena polisinya sudah percaya bahwa orang Indonesia orang tahu macam-macam. Kalau umroh ya umroh, kalau tawaf ya tawaf, nggak pernah bawa bom, nggak pernah bawa macam-macam. Alhamdulillah. Nah, ini kepercayaan yang istimewa. Saya ketika berziarah ke Baghdad pasca perang, setiap beberapa ratus meter dari airport ini pos penjagaan, sekian ratus meter lagi pos penjagaan, terus tentara-tentara dengan senjata yang konkret. Pada pos yang pertama, bis kita ini yang berisi para kiai, tentaranya naik dan dimintai paspor satu-satu, kemudian tentaranya tanya, kulluh min Indonesia, semua dari Indonesia. Naam, kulluh min Indonesia. Bahasanya bahasa Arab, tapi kalau sampai tidak paham ya amin. Amin, tentaranya malah mulai. Kulluh min Indonesia, naam, kulluh min Indonesia. Terus begitu dinyatakan jawaban dari Indonesia, bas jalan MC, jalan. Pos yang kedua rupanya sudah menerima laporan dari pos pertama bahwa bis nomor sekian ini jamaah Indonesia. Cuma tentaranya naik Indonesia, MC. Jadi jalan nggak pakai pemeriksaan, masya Allah. Demikian percayanya mereka kepada apa? Bangsa kita ini, akhlaknya yang dididik oleh para kiai, para ulama dengan notabene menggunakan tasawuf, lahirlah akhlak-akhlak tasawuf yang bagus. Yang sekali kita bertujuan ibadah, ya ibadah, nggak kenal macam-macam. Ini ayo kita pegang, jangan sampai dirusak oleh perbuatan segelintir orang-orang kita yang sudah dapat stempel bagus, tapi kemudian dirusak. Akhirnya nanti luar negeri jadi nggak percaya lagi, terlalu banyak pemeriksaan yang harus kita lewati. Naudzubillahi. Insya Allah kalau akhlak dan didikan akhlak ini kita pertahankan, insya Allah di mana-mana kita masih dipercaya sebagai bangsa yang tidak pernah macam-macam soal ibadah. Umroh ya tetap umroh, haji ya tetap haji, berziarah ya berziarah, tidak ada embel-embel macam-macam. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Akhlak nabawiyah juga yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita yang mutasawwifin, orang-orang ahli tasawuf. Ada yang tasawuf, ada yang tasawuf. Tasawuf ini yang membersihkan dirinya menjadi sufi. Kalau tasawuf itu yang saufa. Kamu enggak wiridan, saufa. Kamu enggak ikut thariqah, saufa. Jadi saufa, akhirnya jadi apa? Tasawuf. Lah karena keseringan saufa, panjang masanya, akhirnya menjadi tasawuf. Angop. Enggak tasawuf tapi apa? Nah, kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Wattabi' sabila man anaba ilayya.
Wattabi' sabila man anaba, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah dalam setiap urusannya, ikhlas dalam berjuang kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hambanya Allah. Ini kita disuruh oleh Allah mengikuti jalannya mereka. Dan siapa man anaba ilallah, siapa yang kembali kepada Allah dalam semua urusannya, ya para imam-imam ahli tasawuf yang kita pakai thariqahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abil Hasan Asyadili, kemudian Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, Abdullah Asy'ari, dan semuanya para a'immatul turuq adalah orang-orang yang anabu ilallah, kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, kita disuruh mengikuti orang-orang seperti itulah. Melalui thariqah inilah kita mengikuti mereka. Jadi makanya saya punya gambaran awal mula terbentuknya apa? Semacam thariqah ini adalah, misalnya Mbah Kiai Ali ini terkenal di daerah Jawa Timur sebagai seorang sufi, seorang yang masya Allah. Lalu ada orang yang tadinya berbuat jahat, tadinya orangnya nggak benar, kepengen bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sowan kepada Kiai Ali. Kiai Ali, saya kepengen panjenengan tuntun saya untuk sampai kepada Allah, untuk saya berjalan di jalan yang benar. Oke, monggo, kamu di sini, tidur di sini bersama saya di sini. Orang itu tadi yang minta dituntun melihat kebiasaan apa? Kiai Ali. Oh, Kiai Ali ini kalau sebelum subuh jam 2 kok bangun wiridan sholat sampai subuh. Kemudian pada subuh juga begitu wiridan sholat sampai apa? Duha. Masya Allah. Saya mengikuti beliau karena saya minta dibimbing. Besoknya orang itu begitu. Kiai Ali kalau berangkat ke pengajian, sebelum sampai ke tempat pengajian kok ziarah dulu ke makamnya wali. Oh, begini loh caranya. Ya, besoknya orang itu mengikuti demikian. Maka terjadilah orang ini mengikuti jalannya apa? Kiai Ali. Maka thariqah aliyah. Jalannya thariqah apa? Aliyah. Ya. Demikian juga pada yang lain-lainnya seperti yang terjadi pada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini dulu adalah seorang penyanyi di bar. Main apa? Musik di bar, di kafe-kafe itu menghibur orang. Satu hari datang saatnya Allah membuka apa hatinya untuk mendapatkan hidayah. Ketika Bishr Al-Hafi ini pulang kecapean, bilang sama pembantunya, nanti kalau ada tamu bilang saya lagi istirahat, jangan dilayani. Ya. Tengah-tengahnya mau tidur, antara melek dan tidur datang Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang sufi besar. Sufyan Ats-Tsauri datang, assalamualaikum, kata pembantunya, doro saya, maulaya, doro saya ini sedang apa? Sedang tidur. Oh, panjenengan ada pesan nggak? Ada. Pesannya apa? Doronya doromu siapa? Tadi tanyakan ke doromu, doronya doromu siapa? Rupanya pertanyaan ini terdengar oleh Bishr Al-Hafi ketika antara melek dan apa? Dan tidur. Ini pertanyaan istimewa ini. Doronya doromu siapa? Berarti pasti datang dari orang yang istimewa. Bangun dia. Ketika ditanyakan kepada penjaga rumahnya, mana tamu yang tadi? Oh, berjalan ke arah timur. Siapa namanya? Saya nggak tahu, tapi dia bertanya, doronya doromu siapa? Lalu dikejar tamu itu tadi dengan keadaan modok, maka disebut Al-Hafi. Al-Hafi ini apa? Modok, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, nyeker, kalau orang Jawa bilang nyeker. Nah, ini dikejar orang itu tadi, ketemulah Bishr Al-Hafi dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Apa panjenengan yang datang ke rumah saya tadi? Nggih. Panjenengan yang tanya doronya doromu siapa? Nggih. Dan sekarang siapa doronya doromu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kau terhadap doronya doromu? Kau bagaimana? Mulai saat itu menyatakan ikut kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, minta dituntun menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya sampailah Syekh Bishr Al-Hafi wusul. Nah, ini pengertian wusul juga penting karena kalau tidak bisa mengganggu apa? Tauhid kita. Wusul itu berarti sampai kepada Allah. Loh, kalau sampai kepada Allah berarti Allah ada di tempat tertentu dan kita berjalan kemudian sampai. Begitu. Nggih. Nggih. Nah, kalau begitu rusak tauhid kita. Wusul tekan yang Gusti Allah. Kalau Gusti Allah misalnya di Bengkulu, kita sampai di Bengkulu berarti sampai kepada Allah. Allah ada di satu tempat dan kemudian kita berjalan dan sampai ke sana. Itu disebut al-wasil. Enggak. Al-wasil, orang yang sampai kepada Allah bukan tempatnya Allah, tetapi orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang berhasil menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini wasil, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan apa?
didikan kepada sekitarnya, saleh dan sekaligus muslim, bukan hanya saleh. Sebab yang dibutuhkan sekarang bukan hanya orang saleh. Orang saleh sudah istimewa, tetapi lebih istimewa lagi kalau dia jadi muslim. Dia baik dan bisa memperbaiki lingkungannya. Alhamdulillah. Kalau hanya orang baik, yang baik untuk dirinya sendiri manfaat tapi kurang. Yang jauh lebih banyak bermanfaat adalah dia baik, bisa memperbaiki dirinya dan bisa memperbaiki lingkungannya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan para mursyid ini yang insya Allah ruhaniyahnya, guru-guru tarekat yang ada di atasnya ini akan terus membayangi, terus ngawal terus, sehingga kita bisa menjadi sholihin wa muslihin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Intinya adalah akhlak. Kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Mi'raj, ketika Allah menurunkan perintah sholat 50 waktu, Nabi minta, ya Allah berikanlah keringanan. Oleh Allah diijabah permohonan Nabi ini, ya sudah 45 Nabi minta lagi, ya sudah 40, terus dikabulkan, terus diijabah terus permohonannya. Dari 40 turun lagi 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai jadi apa? Nah, ketika 5 Nabi bertemu dengan Musa alaihi salam, ya Habibullah, panjenengan mendapatkan apa dari hadirat Allah? Cerita Nabi, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu, lalu saya mau Allah memberikan keringanan dari 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai dengan 5. Nabi memohon itu bukan untuk dirinya, saudara Nabi. Sebab kalau untuk dirinya, Nabi ini diceritakan banyaknya beribadah kepada Allah hatta yatawarrama qadamahu, sampai kedua kaki beliau ini bengkak, saudara Nabi. Iki semene ada nggak yang beribadah sampai kakinya bengkak? Ada nggak? Nggak tahu, kalau sudah bengkak dulu baru ibadah. Nabi dari banyaknya sajidan wa raki'an sampai kakinya apa? Bengkak. Nah, kalau hanya soal 50 waktu sehari buat Nabi kecil, tetapi yang dimintakan keringanan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dirinya, tapi untuk kita-kita ini supaya mudah menjalankan kewajiban. Alhamdulillah. Dan di sini Allah menunjukkan maqam syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli amrin minal awwali muhtahim. Ketika bertemu dengan Nabi Musa masih menyatakan 5, mintalah lagi kepada Allah, karena setiap permintaan diijabah oleh Allah. Mintalah lagi, kata Nabi apa? Istahyaitu Rabbi, saya malu kepada Allah. Masa kok proposal terus? Minta terus saya malu kepada Allah. Anda lihat di sini ada 2 akhlak yang nabawiyah, Muhammadiyah, nabawiyah. 1, memohon terus kepada Allah, juga akhlaknya Nabi. Malu kepada Allah untuk memohon, juga akhlaknya Nabi. Saudara Nabi. Nabi ketika sholat dari 50 sampai 5 mohon terus kepada Allah. Tapi ketika 5 berhenti malu. Maka kadang-kadang para wali-wali kita ada yang begitu. Sampai kok mohon terus kepada Allah? Iya, karena Allah membuka pintu rahmatnya dan saya mohon rahmatnya Allah. Mungkin yang satu lagi, Mbah Yai saya minta doa. Sudah cukup. Kok panjenengan tidak mau berdoa? Bukan tidak mau berdoa, saya bukan menolak berdoa. Sebab yang menolak berdoa, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kau berpaling dari zikir kepadaku, berdoa kepadaku, maka akan dikumpulkan yaumil qiyamah nanti dalam keadaan buta. Nah, para kiai yang tidak mau berdoa bukan tidak mau menolak berzikir, menolak berdoa, bukan, tetapi malu kepada Allah. Kula izin, saya malu. Karena apa yang saya butuhkan Allah sudah memberikan, dan apa yang saya terima belum bisa saya syukuri secara benar. Kok saya mau minta lagi? Saya malu kepada Allah. Loh, kalau orang demikian apa kita bisa menyalahkan? Katakan ada
murid yang sampai didik sampai jadi baik, kemudian lulus keluar pondok. Ya, dia tidak pernah sowan, tidak pernah sowan kepada sampean. Ya, oh ini murid tak didik lama di sini, merasakan ilmu saya, merasakan didikan saya, tapi kok nggak pernah sowan, masya Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pernah sowan? Kula izin ya, saya malu ya, saya mau sowan sini karena saya belum jadi murid panjenengan yang benar. Loh, apakah terhadap murid yang demikian kita bisa nyeneni ngamuk? Nggak bisa. Karena justru dia tidak datang itu karena apa? Akhlaknya yang bagus. Dan sebaliknya yang datang terus, kalau kepengen tambah kathah barokah ini dengan kiai sama. Gini bang? Nah oleh karena itu dua-dua ini kita sebagai contoh akhlak nabawiyah yang banyak terjadi di tengah kehidupan apa? Masyarakat. Ada yang memohon terus kepada Allah, ada yang nggak pernah memohon karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu cerita. Monggo mau dibasul masail ya monggo ini. Basul masail itu golek-golek masalah. Ada satu waliullah majdub, nanti saya ceritakan tentang jadab. Ketika dia ditanya, loh, sampean ini kok nggak pernah sholat? Sampean ini kok nggak pernah sholat? Saya lama di sini lihat sampean ini nggak pernah sholat. Lalu jawabannya apa? Saya ini baru ingat saja sudah takut, apalagi mau menghadap. Coba. Ulan ini nyong ini tembe eling wis wedi pamane pan ngadep. Kalau ini betul-betul asli, Allah Maha tahu hatinya. Ya, Allah tidak akan menyalahkan orang yang demikian insyaallah. Nggih, tapi nek gawe-gawean dikebuki sih. Gini Bang nggih? Nah, kula tembe eling niki wis wedi apa meneh pan ngadep. Masyaallah. Baru ingat sudah apa? Gemeter, apalagi ngomong apa? Menghadap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sing gampang ngono kuwi awak-awakan iki to. Inna sholati wa nusuki balik ya utang ora nyaur. Ya, oleh karena itu akhlak-akhlak yang demikian ini yang para ahli tasawuf mendidik kepada kita sekalian, memberikan cerita kepada kita sekalian, dan insya Allah menjadi motivasi kita untuk bergerak mengajak orang ke apa? Ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang sampean tekuni sekarang ini dengan apa? Berjuangan jiwa, raga, tenaga, hadir ke Munas untuk kepentingan pengembangan apa? Thariqah adalah sampai ingin mengajak orang itu mengikuti perintah Allah, wattabi' sabila man anab. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Kanjeng Nabi ini sopirnya, imamnya, sampean para mursyid-mursyid ini kondekturnya. Kondektur sekaligus naik, ayo naik. Orang naik bis, tariin karcis, ayo syaratnya harus begini, masya Allah. Nah itu kira-kira kalau sampai berhasil, jangankan banyak-banyak. Nabi dalam satu hadis mengatakan, la ayyahdiyaka rajulun wahidun khairun laka min khumurin na'am. Kau bisa menjadi sebab datangnya hidayah buat satu orang saja, apalagi kalau banyak. Buat satu orang saja, khairun laka min humurin na'am, itu jauh lebih baik bagimu daripada kau punya sekelompok onta. Padahal orang punya sekelompok onta ini pasti orang istimewa, kaya pasti. Ontanya bisa disewakan untuk kafilah-kafilah, bisa untuk cari makan dan sebagainya. Itu kau bisa menjadi sebab turunnya hidayah buat satu orang saja, akan lebih baik bagimu daripada sekumpulan apa? Onta. Oleh karena itu, sampean dengan berjuang mengembangkan thariqah ini tadi memberikan banyak insya Allah sababiyah hidayah bagi masyarakat untuk mau menghadap kepada Allah, mau mengakui kesalahannya kepada Allah, mau membenarkan ibadahnya kepada Allah, insya Allah akan jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yakin bahwa jalan yang sedang sampai tempuh ini bukan jalan yang salah. Inilah jalannya para aulia, inilah jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menempuh jalan ini, insya Allah kita akan dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Akhlak Nabi lagi kita lihat. Bahwa Nabi tidak pernah menyepelekan hal walaupun tampaknya kecil. Di satu daerah ada orang yang mengajarkan kitab jurumiyah. Padahal orang ini terkenal sebagai orang alim yang hebat.
waliullah, orang alim yang hebat. Tapi setiap pengajar kitabnya hanya apa? Ilmiah. Sehingga ada orang alim yang pada saat itu hatinya kotor, ngenyek. Katanya orang alim besar, kok kitabnya diajarkan cuma apa? Ilmiah. Itu kan kitab kecil, itu kan di kelas-kelas ibtidaiyah tempat kita diajarkan. Itu bukan alim besar tuh. Murid-murid yang setia hadir di pengajiannya ini semua dipengaruhi sampai akhirnya goyang. Tapi satu malam Allah yang melindungi, membela orang alim ini tadi, walaupun mengajarnya hanya kitab kecil, tetapi karena ikhlas ingin agama Islam ini dipermudah oleh Allah sampai kepada orang banyak. Orang yang banyak mengecam ini bermimpi Rasulullah. Rasulullah lewat di depan rumahnya, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, panjenengan mau kemana? Saya mau hadir pengajiannya fulan. Yang dianggap pengajian kecil, jurumiyah, nggak ada maknanya, nggak ada gunanya. Kok Rasulullah ikut hadir, itu berarti pengajian istimewa, betul nggak? Betul nggak? Akhirnya orang ini sadar, kalau begitu meskipun saya anggap kitab yang diajarkan itu kecil dan tidak ada maknanya, tetapi jadi hebat karena kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kita mengalami kayak begitu. Kadang-kadang kita mengalami apa itu dari lingkungan kita, pinggir kita, depan kita, belakang kita. Dan para wali-wali besar juga mengalami hal yang demikian. Sayyidina Abil Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu pada satu hari ketika beliau pindah ke Mesir, bukan asli Mesir, pindah ke Mesir. Karena nama beliau sudah masyhur, orang Mesir sudah kenal semuanya. Maka ketika beliau pindah, banyak orang yang datang untuk sowan. Yang sowan ini boleh dibilang pagi sampai sore 24 jam nggak pernah berhenti. Rupanya hal yang kayak begini ini membangkitkan irinya orang-orang sekitar situ. Orang-orang sekitar situ itu ada yang iri. Ini orang baru pindah ke sini, kok tamunya sudah banyak. Lah kita ini yang lama di sini kok nggak ada tamunya. Nah, ini orang yang punya penyakit hati ini biasanya orang-orang yang punya kelebihan. Apa itu ilmu, apa itu jabatan, apa itu kekayaan, apa itu hal-hal yang lain yang dia punya kelebihan, itu biasanya penyakitnya udel munggah. Kalau kelasnya Jumadi, Solikin, orang-orang kecil ini yang nggak punya ilmu, nggak punya kekayaan, biasanya penyakitnya dari udel turun. Udel tinggi sore udel. Tapi kalau orang yang punya kelebihan biasanya udel munggah. Hatinya kotor, pikirannya apa? Kotor. Nah, jadi rupanya yang punya perasaan kayak begitu itu pada saat itu, maaf, itu orang-orang, kalau orang-orang kita bilang ya ustadz, kiai. Kita ini sudah lama di sini, yang mengajarkan agama, kok nggak ada yang sowan? Sementara Syadzili itu yang baru pindah, berapa lama aja kok tamunya kayak gitu banyaknya. Akhirnya mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk menjatuhkan Imam Syadzili. Yuk kita jatuhkan dia, biar gak ada lagi yang datang kepadanya. Kapan waktunya? Kita cari waktunya, selesai beliau majelis taklim, kita ajukan pertanyaan ini, dia nggak akan bisa jawab, dan dia akan jatuh namanya. Kira-kira ini tujuan baik nggak? Jelek. Muncul dari hati dan pikiran yang apa? Yang jelek. Udel munggah. Nah, ketika Imam Syadzili selesai dari pengajian, 7 orang ini datang. Kemudian Imam Syadzili, sebelum mereka mengajukan pertanyaan, Imam Syadzili sudah bertanya, maaf, sampean ini sudah sholat apa belum? Imam Syadzili pertanyaannya hanya itu, sampean yang sekarang menghadap ke saya 7 orang ini yang ternyata para ustadz, para kiai itu, kamu ini sudah sholat apa belum? Marah. Kamu ini bagaimana? Nggak tahu tamumu saat ini bukan sembarang orang, ini kiai-kiai semuanya, orang-orang alim semuanya. Jangankan kitab yang gundul, yang gondrong sudah semuanya. Ini orang-orang yang hebat semuanya. Kok jam sekian kamu tanya sudah sholat apa belum? Marah. Imam Syadzili hanya diam. Setelah marahnya hilang, Imam Syadzili berkata, kau belum sholat. Tambah ngamuk maneh. Kamu belum sholat. Tambah marah lagi. Apa kalau sholat harus laporan sampean? Ngamuknya ngono itu. Apa kalau sholat harus laporan sampean? Kami semua sudah sholat. Marah-marah. Kata Imam Syadzili apa? Kalau kamu betul-betul sudah sholat, kau nggak akan marah-marah seperti itu. Karena sholat itu tanha anil fahsyai. Satu. Kedua, kalau kau sudah betul-betul sholat, kau tidak akan datang kemari dengan niat yang buruk untuk menjatuhkan saya. Dikasyaf oleh Imam Syadzili.
dibuka hati apa yang ada di hatinya. Kau tidak akan datang ke sini untuk membuat malu saya. Kamu berjuang, kita berjuang. Ayo sama-sama kita berjuang. Kenapa harus ada saling menjatuhkan? Ketika dibuka yang demikian, nangis semuanya, kemudian merasa bersalah, minta maaf dan diterima oleh Imam Syafi'i, akhirnya jadi muridnya. Loh, ini para wali-wali juga mengalami yang demikian. Sehingga bukan hanya sampean-sampean tok yang ketika bertorekot kemudian muridnya banyak, orang pada iri dan sebagainya, ada pasti. Tapi dengan kesabaran dan dengan akhlak yang baik, orang bilang Solo Diro Joyo Ningrat lebur. Orang yang murka kayak yang maksiat istilahnya yang angkoro murka kayak kalah dengan budi pekerti akhlak yang baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu ayo senantiasa pegang akhlakul karimah, senjata kita untuk kita berdakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hamba Allah yang saleh dan syukur bisa menjadi muslim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Komisi C sudah datang. Komisi C sudah datang. Sudah. Daripada kemalaman. Kalau tadi ibu-ibu kok sudah SOP saya ingat sop. Oh berarti kok mangane sop gitu. SOP itu kalau ibu-ibu yang nyebut pasti apa? Sop. LODEH lodeh. Kalau SOP apa? SOPIGA sop iga. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dari manaqib sholihin tadi, dan insya Allah kita bisa ambil hikmahnya karena cerita daripada orang-orang yang soleh. Manaqibus sholihin jundun min junudillahi ta'ala. Cerita perjalanannya orang-orang soleh ini menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin khallisna mimma nakhaf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih man fi salahihi salahun li ummati sayyidina Muhammad wa ahlik ya Allah wa ahlik ya Allah wa ahlik ya Allah man fi halakihi salahun li ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.